2 tahun yang lalu, Xiaomi membuat gebrakan di pasar smartphone dunia dengan memperkenalkan Pocophone F1 atau Poco F1. Tampil dengan spesifikasi kelas premium yang dibanderol dengan harga yang terjangkau. Dan lagi-lagi Xiaomi kembali ngebuat heboh pasar smartphone kelas menengah dengan smartphone seri terbarunya yaitu Poco X3 NFC. Nah, di video kali ini tentunya jadi pembahasan yang sangat menarik karena di harga 3 jutaan Poco X3 NFC menawarkan begitu banyak fitur dan teknologi yang sangat lengkap. Berikut ulasannya. Ngomongin soal desainnya, menurut saya Poco X3 NFC punya desain yang gampang banget dikenalin karena desain kamera belakangnya yang unik. 4 kamera dengan 1 LED flash dirangkai dalam posisi menyilang di bagian tengah lewat bingkai horizontal. Selain itu, bodi belakangnya terbuat dari material plastik, punya finishing glossy dengan aksen menarik dibagi menjadi 2 motif. Sisi tepi kanan dan kiri polos, sementara bagian tengahnya punya motif garis diagonal serta teks besar bertuliskan Poco. Dan kalau kalian perhatiin, permukaannya punya coating efek yang bisa mantulin cahaya dan efek hologram, atau disebut chroma di teks Poconya. Oh ya, yang saya punya ini varian Cobalt Blue atau sekilas disebut biru metalik. Di bodi sisi kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint. Di sisi kiri ada slot dual SIM yang sayangnya mengusung mode hybrid. Pindah di bodi bagian bawahnya masih ada lubang audio jack dan USB-C. Jadi kamu nggak perlu khawatir, earphone atau headset dengan output salah satunya bisa dipergunakan di sini. Layar utama Poco X3 NFC sebesar 6,67 inci dot display beresolusi 2400x1080 pixel dengan rasio 20:9. Dengan refresh rate 120 Hz dan touch samplingnya sampai dengan 240 Hz. Jenis panel yang digunakan IPS dengan color gamut 84% NTSC, brightness hingga 450 nits, dan juga udah bersertifikasi TUV Renland Low Blue Light. Nggak lupa juga buat keamanan layarnya, Poco X3 udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass generasi kelima dan mendukung HDR10 serta Widevine L1 buat kamu yang sering streamingan, di mana fitur ini memungkinkan untuk mendukung streaming video HD. Dari sisi softwarenya, Poco X3 NFC udah pakai MIUI 12 dengan Android 10. Dan ada juga peningkatan berbagai hal terkait UI yang terpasang, walaupun seperti biasa sejumlah aplikasi bawaan masih terpasang. Ya, walaupun memang nggak sebanyak di HP-HP sebelumnya ya. Performa yang ditawarin sama HP ini memang lebih unggul kalau dibandingin sama HP-HP di kisaran harga yang sama. Hal tersebut juga bisa dilihat dari penggunaan chipsetnya, di mana Poco X3 ini pertama yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon seri 732G yang baru aja diresmiin awal September. Ini adalah lanjutan dari Snapdragon 730G, punya clock speed maksimum lebih tinggi di 2,3 GHz serta peningkatan GPU-nya 15% dengan Adreno-nya 618. Chipset ini memakai arsitektur 8 nanometer yang memberikan efisiensi lebih baik untuk daya dan baterai. Untuk memaksimalkan performanya, Poco X3 NFC ini hadir dengan 2 varian RAM yang berbeda, 664 dan 8128. Untuk kebutuhan multitasking, pindah-pindah dan buka tutup aplikasi bisa dilakukan dengan sangat cepat dan lancar. Karena RAM LPDDR4X yang lega dan storage-nya berjenis UFS 2.1. Ditambah lagi dengan kemampuan refresh rate 120 Hz dan sensitivitas layar hingga 240 Hz. Dengan kemampuan ini, HP 3 jutaan ini nggak kalah mulus dan responsif pas mainin game dari HP premium yang lain. Saat saya coba mainin game PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra, game bisa saya mainin dengan mulus sepanjang pemakaian. Tekstur dan detail gambar yang dihasilin juga menurut saya punya kualitas dan saturasi warna yang cukup baik. Selain itu juga ada fitur Game Turbo yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan smartphone pas lagi nge-game. Di dalam game akan muncul dashboard indikator performa smartphone dan game dan akses fitur lain untuk membuat konten live streaming saat bermain.
Sayangnya dashboard real time tersebut juga muncul saat ditarik dari tepi atas layar. Jadi nggak ada floating dashboard buat ngelihat perubahan frame rate selama bermain game. Nah, supaya HP nggak cepat panas dipakai game secara non-stop dalam waktu yang lama, HP ini juga udah dibekali dengan Liquid Cooling 1.0 plus dengan ruang uap dan 2 lapis grafit untuk meningkatkan pendingin si HP. Sejujurnya baru kali ini saya tahan main game berjam-jam pakai smartphone kelas menengah. Biasanya nggak nyampe dari 1 jam aja bodi belakang HP cepat panas yang ngebuat main game jadi kurang nyaman. Dengan sistem pendingin yang diklaim bisa nurunin suhu sampai 6 derajat Celcius, smartphone ini memang nggak pernah kerasa panas. Paling hanya hangat aja pas dipakai buat banyak aplikasi, akses kamera, dan main game. Masuk ke bagian kameranya, setup kameranya juga menarik dengan desain tata letak kamera yang unik terinspirasi dari desain kamera DSLR. Ada 4 sensor kamera belakang, sensor 64 megapiksel Sony IMX682 sebagai lensa utamanya, kemudian sensor 13 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel buat makro, dan 2 megapiksel buat deep sensornya. Pindah ke bagian kamera depannya, ada kamera beresolusi 20 megapiksel dengan aperture f2.2. Sama kayak HP-HP Xiaomi pada umumnya, fitur kameranya juga banyak. Mulai dari mode profesional dan focus picking, mode malam, vlog mode, dan yang lainnya. Kemudian ada beberapa fitur baru yang menarik di HP ini. Di bagian filter, terdapat satu filter menarik yang kehadirannya tergolong baru adalah gold dengan warna kemasan dan cyberpunk yang ngasih efek warna neon. Dan di menu more, ada opsi untuk mengambil foto long exposure dengan 6 preset berbeda. Hal ini menurut saya memudahkan penggunanya yang mau coba belajar foto light painting atau star trail. Selain itu ada fitur AI Scaping 3.0 yang udah juga ditingkatin kualitasnya untuk mengubah tampilan langit jadi lebih beragam tanpa butuh skill fotografi. Caranya gampang banget, kalian hanya cukup foto dengan latar yang ada langitnya, kemudian ke hasil foto dan pilih edit. Kemudian pilih option sky. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih. Saya coba pilih yang night. Nah, di sini kalian udah bisa pilih untuk merubah tampilan langitnya dan bisa langsung nyocokin aja ke foto yang kalian tadi udah ambil. Gimana? Menarik ya? Dan gak hanya soal fotografinya aja, dari sisi video HP kelas menengah ini juga bisa ngerekam video sampai dengan resolusi 4K 30 fps. Ada juga fitur menarik lewat fitur vlog yang bisa untuk ngerangkai potongan video secara otomatis. Nah, sekarang langsung kita lihat sama-sama hasil foto dan video dari kamera Poco X3 NFC berikut ini. But I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do? Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. Just live my look behind me. Just live my look behind me. Look behind me. Punya refresh rate tinggi tentunya bakal cepat ngabisin daya yang lebih banyak, tapi nggak terus ngebuat HP ini boros.
Poco X3 NFC dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5130 mAh yang diklaim baterai bisa bertahan selama 2 hari dengan sekali pengisian daya dengan hampir 10 jam waktu pakai. Selain itu juga udah ngedukung fast charging 33 watt, di mana hal ini 2 kali dari kemampuan yang ada dari sebagian besar smartphone kelas menengah lainnya. Saat saya tes charge, baterai dalam kondisi 0 bisa ngisi sampai 50% dalam waktu 30 menit, sedangkan 100% di menit ke-70. Oke, jadi nggak cuma di kelas flagship, sekali lagi menurut saya Poco berhasil merilis smartphone dengan performa kencang dan fitur menarik di segmen mid-range. Dan cukup banyak fitur flagship yang dibawa ke kelas yang jauh lebih terjangkau. Buat dipakai gaming, multimedia, foto, dan videografi, dari spesifikasi dan fitur yang ditawarin, semua bisa dimaksimalin di HP ini. Ya nggak heran lah ya, kalau kemarin penjualan perdananya aja laku keras di pasaran. Memang ada beberapa kekurangan yang masih bisa ditoleransi, tapi lagi-lagi karena harganya yang terjangkau. Dan yang pasti, value yang ditawarin Poco lewat Poco X3 NFC ini sangat tinggi. Sekarang giliran kalian buat tulis pendapat di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!